Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Oh, hamdan syukron lillah amma ba'du. Jadi pada malam hari ini kita Zoom akan membahas tentang memahami hakikat akhlak dalam keluarga dan larangan kekerasan dalam rumah tangga. Presentasi kali ini akan saya sebagai host dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Anggota tim ada 5 orang: Akidah Islamiyah Dwi Sylviatus Zahro, Akailah Balkis, Novan Nur Cahyo, dan Idgon Syakif. Selanjutnya mengenai PPT akan saya serahkan kepada teman saya. Latar belakang rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah, suatu tempat di mana orang membina keluarga, anak-anak dilahirkan dan dibesarkan, tempat setiap orang menerima dan memberikan cinta, kasih sayang, dan kerjasama. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia, laki-laki dan perempuan, yang berisi persetujuan hubungan dengan tujuan bersama-sama. Menurut KBBI, kata nikah atau pernikahan merupakan suatu ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama. Sementara kata dari kawin atau perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis. Kemudian, urgensi keluarga dalam hidup manusia. Urgensi keluarga dalam hidup manusia. Pengertian keluarga dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah orang yang hidup bersama dan masing-masing anggota merasakan pertautan batin, sedangkan secara sosiologis, keluarga adalah satu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia dengan pernikahan, dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri dan saling melengkapi. Selanjutnya adalah akhlak suami istri. Beberapa akhlak suami istri yang penting dalam rumah tangga. Yang pertama, menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian sejak awal tidur hingga bangun tidur, menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri. Jangan menabur benih keraguan atau kecurigaan. Ikut tanggung jawab bersama, baik suami maupun istri. Saling mengingatkan dan jangan selalu menuntut. Kemudian, selalu bermusyawarah, berdialog, lakukan komunikasi dengan baik. Kemudian yang terakhir, nampakkan cinta dan kebanggaan dengan pasangan atau jangan kikir memberi pujian. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakanmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
Selanjutnya, akhlak anak terhadap orang tua. Salah satu kewajiban anak kepada orang tua adalah memperlakukan orang tua dengan akhlak yang baik. Lebih dari itu, seorang anak juga mempunyai kewajiban untuk taat dan hormat kepada orang tua. Pentingnya akhlak kepada orang tua sudah banyak dicantumkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Seperti pada Quran Surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Selain akhlak terhadap orang tua, akhlak orang tua terhadap anak ada juga orang tua sesungguhnya tidak bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan pada para orang tua sehubungan adanya kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua harus lebih memperhatikan, membimbing, dan mendidik anak-anak dengan baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dalam Al-Quran ayat yang tepat untuk akhlak orang tua terhadap anak adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna halal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwalidihi wa alal warisi mislu dalik. Wa in arada fisalan antaradim minhuma fatasyawurin fala junaha alaihim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basyir. Yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa di antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Selanjutnya, peran akhlak dalam membangun keluarga sakinah.
Dalam bahasa Arab, sakinah sendiri memiliki arti tenang, aman, damai, serta penuh kasih sayang. Pastinya konteks keluarga sakinah ini adalah idaman bagi setiap muslim. Mawadah sendiri berarti cinta, kasih sayang yang tulus kepada pasangan dan keluarganya. Dengan sifat ini diharapkan keluarga muslim dapat bertahan sekalipun harus mendapatkan cobaan dalam dinamika rumah tangganya. Warohmah terdiri dari dua kata, yaitu wa yang berarti dan rahmah yang berarti rahmat, karunia, berkah, dan anugerah. Tentunya hal ini diharapkan agar keluarga senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan segala rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara meraih kehidupan yang sakinah yaitu dengan berzikir dan juga menuntut ilmu agama. Selanjutnya, larangan kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman, sakinah bagi setiap orang. Namun ada perilaku kekerasan yang sering kali terjadi dan menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran berkepanjangan, hingga luka fisik, ancaman pembunuhan sebagai penuturan seorang ustazah di bawah ini, bahkan kematian itu sendiri. Ada yang mengalami kekerasan verbal seperti bentakan dan kata-kata yang tidak menyenangkan, namun ada pula yang mengalaminya secara berlapis, misalnya kekerasan verbal, fisik, psikis, dan ekonomi, sosial, seksual, bahkan kekerasan spiritual. Di sisi lain, Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalinnya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menolak tegas KDRT meskipun kadang melakukan kompromi karena beberapa bentuk KDRT tidak bisa dihapuskan seketika. Seperti yang tertulis pada surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa mayasturun fastabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.